mirip sama, again, aku harus kasih focal point ke arah Chow. Apa yang harus dilakukan oleh tim Liquid? Ban Chow atau ambil Chow-nya? Nah, ngomongin dari segi Chow-nya, berarti ini kan juga bakal ngefek ke arah goal laner dong, yang pasti bakal jadi targetnya dari Chow itu sendiri. Makanya kita ngeliat dengan Bruno yang tetap di ban kan. Karena menurutku Bruno dan juga Granger adalah jawaban yang paling jelas untuk di arah early game biasanya ya. Ya, atau ini bakal main Granger sih kali ya. Iya. Dan Grangernya juga, jadi mereka gak ada masalah nanti buat gold lanernya masih bisa dimainkan Beatrix, Moskov, Harit juga bisa jadi kita lihat buat hari ini. Tinggal di early games ini kayak dari game pertama kalau mau di copy lagi nih dengan tim Liquid ID, mereka harus siap. Kalau ditabrak balik itu seperti apa nanti? Plan B-nya apa? Karena tadi kelihatan mereka udah gak ada lagi gitu loh, udah gak ada jalan keluar dari situasi yang gak ada purple buff. Final plan-nya udah invade, kalau misalkan dapat ya udah, kalau misalkan enggak ya cabut. Tapi ternyata cabutnya malah dapetin double kill kan untuk King Kong itu sendiri. So Terlalu dalam juga gak sih tadi Choji? Untuk mereka kabur tuh kayak terlalu sulit karena jaraknya udah terlalu jauh. yang mereka amankan menurutku lebih ke momentumnya, karena dari segi kalkulasi damage menurutku Alpha di awal game 2 level aja tuh udah sakit banget Ya. untuk damage gitu loh. Yap, dan Blue Band masih cukup salah satu EXP yang memang ini ya lagi naik banget di sekarang, dan ini Betul. adalah hero-nya Aran. Terutama di Aran. Bener. Glue Sprint. Gelunya lari cepet banget dan tampaknya TLID masih melepas Chow-nya. Apakah Suyo? Wati diamankan oleh FNOP ya? Suyo masih memang Cuksin? seperti di game yang pertama. Ya, Josh ini ban mungkin, tapi Suyo diambil lagi kemungkinan besar terutama dari tim Liquid ID. Karena tadi yang menjadi sebuah pertanyaan di kepalaku juga, kalaupun emang dari Suyo-nya Favian dapetin space untuk bisa ngasih damage, yang jadi body blockernya siapa? Karena lebih ke arah kiting tadi, tapi dengan damage yang bisa dibilang ya nggak DPS banget gitu loh, apalagi dengan mid lane yang one shot. Iya. Tapi memang pilihannya mahalnya nanti ya tadi Hildanya berhasil dikalahkan. Iya. Jadi mereka bisa kembali melepaskan Hilda dan Cusinnya masih di ban dulu sekarang. Nah kalau mau ambil Suyo, Ya ini mirip sama kalau game pertama. Kalau mereka ngamanin Suyo. Karena kan ngambilnya tadi Chow sama Eve kan. Betul. Tapi ini ada chance juga Chow-nya muncul sebagai pick pertama sih kalau menurut aku ya. Karena lagi-lagi Deny. mereka deny pick itu yang pertama, dan kedua mendapatkan lagi power pick untuk Widdy. Tapi kalau Suyo diambil, Granger kebuka. iya. Sekarang ada Granger. Granger kebuka nih. Jadi ini semakin mahal loh. Kok ambil Grangernya, Suyonya diambil. Iya. Betul. Ya karena kita tahu Suyo kan ini mahal banget ya. Level 3 udah aktif, udah lebih sakit bahkan dibandingkan dengan Alpha yang harus nunggu level 4. Dan tetap Suyo dulu yang diambil. So ada chance besar untuk Fenop ngambil ke arah Granger, karena menurutku itu emang hero ternamanya juga dari Kelra gak sih? Dengan game Granger dia. Chow? Granger Chow? Iya. Bisa Granger Chow. Karena Chow di game yang pertama juga mendikte banget ininya. Bener-bener nge-cover, Aran dimakan terus-terusan. Apakah mungkin mereka ingin mereplikasi? Ya atau buka aja Yves-nya dulu kan. Karena Yves juga hero nyaman Yeskill. Betul. Jadi masih bisa dipakai sama Yaskel di area mid lane. Oke, Granger dan Chow Chow. Granger. Yes. Granger dan Chow. Granger dan Chow ini tipikal yang team fight bisa panjang banget. Apalagi satu hal yang menurutku paling berbahaya dari Kelra adalah bukan dari positioning dia aja, tapi bagaimana pemaksimalannya dia menggunakan Rhapsody dan juga Rondo gitu loh, yang selalu bisa ke cancel digabung lagi dengan Dead Sonata, nggak habis-habis tuh. Ya kayak 2 peluru ganti Iya. Sonata terus tembak 2 kali lagi. Itu yang ganti bikin lagi. sebel itu sebenarnya. Om. Especially kalau stack ada banyak ya. Iya, lu paling ampun. males sih. Energinya gak habis-habis. Nah, ya, dan sekarang ini untuk picknya nih ya. Tadi Alpha ya tadi sini ya. Ya tadi Alpha. Ya mungkin ada perubahan kalau mau diubah misalnya nih Fnatic Onyx PH. Joy? Mau Farsa dulu kah? Kalau enggak, Valentina juga mungkin aja. Possible aja kalau memang mereka ingin pakai. Ya banyak sih opsi-opsinya. Memang sangat-sangat terbuka buat yang sekarang. Tapi kalau memang mau main misalnya seperti Alpha, ini mereka harus waspada karena berhadapan dengan Yves. Ya makanya menurutku di sini untuk ngambil ke arah jungle mungkin bisa di-keep dulu, mengambil ke arah high ground Mid lane. mid lane dulu kah Farsha menurutku oke untuk di sini. Karena dan wow, kita enggak Fredrin justru yang diambil langsung ya, bukan Alpha. Fredrin, alright. Utility jungler yang dipakai memang, dan ya bicara soal Granger yang sebenarnya secara fungsionalitas ini agak beda dengan Bruno ya. Kalau Bruno enak banget di depannya Fredrin, pasti bisa ngedelivernya cepat buat dapetin stacknya. Tapi dengan mainin Granger nih berarti untuk setupnya lebih ke badan aja, dan ketinggalan 2-3 level mungkin untuk King Kong ini nggak ada masalah Nggak sekarang. jadi masalah Yap. ya. Kita ngeliat nih apakah teman-teman dari FNOP mestinya ngelimitasi gold lane sih. Mereka dapat first pick jadi mungkin bisa Harit ban lagi muncul-muncul nih untuk FNOP. Yap, Harit ban dulu, dan ya aku ngeliatnya kalau memang mereka ngebawa Fredrin ya. Biasanya mainnya itu bukan di seputar dari Grangernya, tapi dari si Super Friction nih. Ya. Parsianya kalau mau diambil, atau bahkan Odette. Lebih playmaking mid laner berarti ya. Yap, Oh, yang ada kayak RRQ tadi. yang punya damage yang besar nih di tengahnya nanti. Oke, tapi ya lagi-lagi ya dengan Brusco yang kembali menggunakan Chow, antisipasi apa yang dipersiapkan untuk Widdy pastinya? Karena jujur di game pertama tadi Brusco memegang kendali penuh dari map awareness-nya FNOP, dan sekarang ada banning terakhir karena Moskov juga nih.
Karena di sini menurutku Vernop untuk di area experience masih bisa lebih lead banget sih. Karena kan nyari tengah untuk damage kan. Untuk Freddy sebenarnya damage-nya besar, tapi ya kalau pengen lebih efisien lagi XP yang bisa tebal tapi bisa damage juga ya langsung aja edit Kirk keluarin. Dan bahkan bisa di flex. Kirk main Chow, iya, Gatot enak. kacanya nanti. Itu sering kita lihat. Gatot kaca juga. Gatot kaca masih ada juga. Karena dia bisa dive in ke belakang juga, Betul, unbreakable juga bakal ada efek taunting ke arah lawan. But again sebenarnya gini, kalau sampai ada Gatot kaca di FNOP dan ternyata 1-1 kan terlepas, bisa aja itu bakal menjadi angin segar buat Aaron Shiki jika memang ingin menggunakan 1-1. Ini aku ngeliatnya pengen ngerespon Radit sih. Kayaknya Nathan bisa keluar loh untuk dari sisi TLID kalau nggak di ban. Ya Edit kalau Edit sama ya seperti di game yang pertama masih di ban, cuma Nathan bisa banget karena high ground juga, bisa pakai Purify. Menurut aku di sini udah terpaksa sih dari sisi Iron Shiki udah harus pakai hero, udah pakai Purify. Iya, dan seenggaknya nyaman gitu, nggak ada Joy yang bisa mengejar. Ya. Seperti di game sebelumnya kita lihat juga gitu ya, Joy bisa untuk mengejar Nathan setelah dia mengeluarkan entropinya. Tapi kali ini pilihan apa yang tepat untuk Super Prince? Karena jujur di game sebelumnya dengan Eve, dia bisa untuk memegang kendali permainan. Parsha. Farsha ya, aku juga mikirnya Farsha. Iya. Ya dan itu dia Parsha. yang langsung diambil oleh teman-teman. Karena marksman siapapun kena Parsha, ke outrange pasti. Betul. Mau 1-1 juga lompat sekali ke depan, mundur 3 kali ke belakang. Begitupun gua dengan Nathan ya pasti ya. Jadi duo marksman yang mungkin tadi kita sebutkan untuk bisa dibawakan oleh Liquid ID juga udah ke-deny nih dengan pick Parsha ini. Nah, apalagi sekarang dari tim Liquid ID nggak ada hero yang bisa dive in ke Farsha yang pada saat dia lagi menggunakan Feather Airstrike. Sebenarnya masih ada possibilities untuk Guinevere. Oke. Seperti yang di pick kemarin untuk counter Parshanya. But again, Guinevere di tangan Widi dan juga nanti siapa untuk gold lane-nya? Sebenarnya kalau pengen mainin ke setup teamfight menurutku Irithel juga masih masuk banget dengan adanya reward preparation juga gitu loh, dan masih bisa coba sedikit catch up lah lawan Farsha, cuman yang gak bakal enak adalah untuk di early-nya dan jadi weak lane lawan Granger. Ya, Khalid misal. Iya bisa sih, Bisa. untuk bisa mengantisipasi Parsha dari Super Prince juga ya. Tapi anyway inilah dia untuk pick keempat dan kelima dari Liquid ID yang mereka tugaskan ternyata adalah Chip dan juga Cloud. Wow. Chip dan Cloud. Oh, Menarik sih. Oke sih ini untuk tembus-tembusan om ya. Karena menurutku Cloud di sini memang dia butuh scaling kan. Cuman yang ya. masalah early game sekarang sih buat tim Liquid ID. Kayak mereka butuh bakat item. Betul. Dan mereka nanti bisa jadinya nanti mungkin di mid game lah. Betul. Dan kalau memang chipnya ini works untuk gameplaynya, mungkin itu bakal ngebuat space buat Aaron Shiki supaya dia bisa scaling dan wow. Apa ini? Uranus. Hero kesayangan Eterna kemarin pas lagi interview Betul. ya. Baru muncul sekarang. Langsung dimunculkan. Oke, darilah dia untuk 10 pilihan hero di game kedua kita. Dengan 1 poin yang telah dikantongi oleh Fnatic Onyx Philippines, mampukah tim Indonesia kita yang tersisa, Liquid ID, membalaskan keadaan atau mereka akan kehilangan poin kembali sehingga match point dipegang oleh Fnatic Onyx Philippines. Dan kita akan segera menyaksikan The Land of Down. So Caster, it's your time. Yes, it's liquid time. Ya. Ya, it's Onyx time. Punya Liquid. sebelah itu. Oke, kita ya akan langsung dukung Let's Go Liquid. Bisa setidaknya menyamakan keadaan terlebih dahulu. Yuk, bismillah bisa lah Modan ya. Let's go liquid lah. Let's go ya. Walaupun sekarang kemunculan 2 hero badan. Fredrin, Uranus. Ini PR dari Cloud ini banyak banget. Dia harus bisa tabrak belakang ke Parshanya. Dia harus bisa juga melucuti bagaimana Fredrin dan juga Uranus. Apakah mampu tim Liquid ID menyamakan kedudukan terlebih dahulu, karena ini dia. Adanya Kurt dengan Revitalize bahkan. Yap, dan yang kita harapkan juga nih bagaimana rotasi awal antara Chip dan juga Hilda nih ya. Apakah emang bisa memberikan tekanan yang emang benar-benar pasti, karena impact-nya sudah sangat terlihat. Kalau memang Fnatic Onyx Philippines punya early game, bisa jadi kita nggak punya late game. Waduh, kayak tadi ya. Kayak game tadi, mau nggak mau kayak gitu kan. Karena waktu kita lihat juga ya perjalanannya tim Liquid ID waktu lawan RRQ Hoshi di match sebelumnya, siapa yang pegang early itu kemungkinan besar atau chance untuk bisa end game-nya lebih besar kan. Kayak di comeback-nya agak susah. Nah sekarang mungkin jauh lebih stabil, jauh lebih pelan lagi apa yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Liquid ya. Tidak seperti di awal tadi, mungkin mereka sudah tahu peta kekuatannya seperti apa nih kalau emang mereka ngegas banget di awal. Apalagi kan tadi Alpha ya. Ya. Ini kalau ngeganggu Fredrin pagi-pagi sih PR juga ya kan kayaknya. Lebih baik kayaknya bermain sabar dulu untuk bisa memegang temponya, karena tim Liquid ID mereka sebenarnya punya chance untuk main agresif, tapi ini lumayan ketutup karena ngelihat dari Aran dengan Hilda itu benar-benar dipegangin habis dengan Uranus. Dan Kirk benar-benar mempertahankan pasifnya, menambahkan regen nya terus-terusan. Tapi Widi kali ini yang menjadi korbannya. Oke.
Dan ini juga kita udah beberapa kali ngelihat bagaimana combo antara Varsha dan Granger ya. Oke, Favian hadir mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya, tapi Revitalize masih bisa membuat pergerakan dari Kirk. Pergerakan dari Uranus terlalu kuat, terlalu keras. Malah ada satu efek balikan yang memang langsung dikeluarkan begitu saja. Kirk benar-benar kuat sekali. Ya itu dia dengan Revitalize-nya juga. Dan Turtle sudah muncul. Tapi gak berhenti. Yap, masih berlanjut satu terakhirnya, tapi Kirk lagi dan lagi HP-nya bertambah. Aran belum level 4 dan Favian harus mundur. Begitu banyak waktu yang terbuang di area XP barusan. Tapi Widhi hadir guna untuk bisa memberikan bantuan terhadap rekan-rekannya. Dan sekarang Kikokja ada impact baik yang udah berhasil didapatkan oleh tim Liquid ID. Mereka masih ingin lebih, mau pergi ke arah mana? Sementara Kirkja, tapi Brusco yang menjadi korban tanpa ada Super Prince-nya. Terkurung sendirian, masih diajar kembali. Ada satu Void Crystal yang dikeluarkan. Ada efek slow yang memang sudah masuk bola. Tapi sekarang Kirknya masih mencoba untuk bisa memberikan gangguan dan dia berhasil untuk memang mempertahankan dirinya. Dan ini dia titik balik dari tim Liquid ID. Mereka berhasil untuk dapetin point kill. Mereka dapetin turtle yang pertama dan bahkan Aaron Shiki-nya akhirnya dibikin free banget di bottom lane. Dapetin sedikit juga platingannya. Dan itu dia bener-bener baku hantam. Yep. Tim fight jangka panjang yang selalu bisa dibawakan juga dan akhirnya diladeni dengan cukup baik oleh tim Liquid ID. Oke, dan ini deh baku hantam namun sudah menggunakan ritme dari tim Liquid. Nah, Mereka sudah menggunakan irama tidak yang asal-asalan, tidak yang terlalu gerasak gerusuk, tidak yang memperhatikan apapun itu. Karena sekarang mereka sudah mendapatkan keuntungan. yap, baku hantam tapi perlu kalkulasi ya. Yap. Nah itu dia yang sangat-sangat penting dan sekarang udah mulai kita lihat juga dari tim Liquid ID sehingga mereka unggul di 800 goldnya, lumayan lah. Waduh, itu dia. Ada satu lagi pergerakan tadi lewat. Federal Strike yang memang sudah dikeluarkan, tapi BMI membuat Cloud akan jauh lebih cepat lagi untuk bisa mengumpulkan farmingannya. Yap, masih bisa mundur perlahan juga dan ya ini sebenarnya PR buat Super Friends sih kalau misalkan ketabrak sama Cloud-nya juga. Tuh, ada migrasi pemain tadi sepertinya 4 Vera dari bagian bawah. Dan sekarang Blazing Duel langsung dikeluarkan tapi damage yang dimiliki oleh Rishiki masih belum terlalu cukup. Bahkan tuh sekarang dengan portal yang memang sudah dibuka mereka mencoba untuk bisa membalaskan keadaan di mana Widya pun sudah hilang tapi Revitalize sudah terlihat di dalam area tersebut. Dan untuk sekarang Aran yang malah menjadi korban tidak Aran yang pun masih berhasil selamat tapi tidak untuk waktu lama tapi ternyata Aran yang pun masih berhasil untuk bisa kabur dari tersebut. Dan Kirkja pun menjadi korban 1-1 sejauh ini. Oke. Pertukaran telah terjadi dan ternyata dengan satu pergerakan yang dilakukan oleh Fnatic Onyx Philippines. Ini bisa ditanggulangi loh. Itu loh tim fight dadakan yang bisa dibawakan terus-terusan sama tim Liquid ID. Menjadi sebuah kekuatan untuk mereka. Dan Turtle yang kedua harusnya ini akan menjadi zona peperangan lagi. Karena Fnatic Onyx Philippines dan biasanya kalau Fredrin udah gak dapetin Turtle pertama. Itu udah ada yang gak baik-baik aja Pak. Oke. Sementara sekarang mereka masih akan mencoba lagi strategi yang jauh lebih baik. Dan Brusco menendang. Way of Dragon dikeluarkan. Federal Strike pun terlihat. Kembali Widhi menjadi korban. Turtle sudah muncul. Ya dan unggul jumlah ya kali ini dari Fnatic Onyx Philippines. Mereka bakal menguasai area dari Turtle-nya dan zoning out dari Kirk. Membuat dari Aran pun harus mundur perlahan dan Brusco. Oke, kita lihat kuantiti yang dimiliki oleh Fnatic Onyx Philippines jauh lebih unggul. Tapi Kirknya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Kirk masih bisa ngerjain SP yang dimiliki. Pavian gagal untuk bisa mendapatkan karakter tersebut. Tapi malah sekarang ada serangan balasan dilakukan dan Pavian menjadi korban. Yeskiel mau tidak mau harus bisa menyelamatkan diri. Dengan portal yang bebas sudah dibuka. Blazing Duel terlihat ada King Kong. Benar-benar mendapatkan ganjarannya. Namun sekarang The Wave Dragon dikeluarkan kembali. Bisakah dia bertahan tapi Arisuki malah berhasil langsung didapatkan pula. Tertinggal sendirian Widhi di area belakang. Bisakah Widhi mempertahankan diri tapi terlalu sulit. Karena Widhi benar-benar dikeroyok. Dan sebenarnya tadi udah komit banget ke arah King Kong. Emang King Kongnya tumbang tapi balasan dilakukan oleh Fnatic Onyx Philippines begitu kejam. Sehingga secara total 4 pemain dari tim Liquid ID berhasil untuk dihilangkan. Sebenarnya tadi kayak kalau main kayak portal-portalan kayak gitu ya bisa jadi bagus banget. Yep. Bisa jadi kayak tadi dimanfaatkan oleh Fnatic Onyx Philippines. Oke. Gue pikir tadi portalnya mereka akan bisa kemana ya untuk bisa kabur atau seperti apa. Tapi ternyata mereka emang melakukan fight back dan memanfaatkan itu semua. Coba lihat, outer turret di area mid. Selesai. Iya ditukar ya karena bawahnya tadi kan sempat dihancurin juga. Betul. Tapi penukarannya ke arah tengah. Ini menjadi pertukaran yang tidak adil. Dan bahkan keunggulan yang tadi sempat dipegang sama tim Liquid ID sudah mulai direnggut oleh Fnatic Onyx Philippines. Yap. Ini menuju ke angka 2000 gold loh perbedaannya. Berarti ini banyak banget tadi keuntungan yang bisa diambil sama mereka. Dengan dapetin turtle, dengan dapetin tadi 4 poin kill-nya juga. Dan Aaron Shiki sekarang udah punya modal 1 buah golden staff.
Tapi harusnya ini masih terlalu dini untuk Iron Chicky bisa join the fight sih. Yap. Tinggal tunggu aja gimana dia bisa dapetin space farming untuk dapetin item yang mumpuni untuk bisa ngelumat nih antara King Kong dan juga Craig di lini paling depan. Karena dia doang yang bisa bener-bener secara cepet ya mencicil keberadaan dari Craig dan juga King Kong. Dan YSKL bener-bener harus menunggu karena Wishing Lantern-nya terlebih dahulu. Karena dari tadi juga terlihat ya ada 2 kali untuk Iron Chicky emang bergabung ke dalam team fight itu udah ada satu pertarungan yang sangat-sangat besar yang emang dia lakukan di situ loh. Ya, karena enaknya sebenarnya ya karena ada shortcut ini yang sekarang udah dibuka. Yap, dan sekarang ada portal yang memang terlihat. Tapi mereka berhasil mendapatkan Kara Kelra. Dan itu dia, satu buah point kill yang begitu mahal terhadap Kelra. Namun Onyx Philippines mereka gak bakal tinggal diam, mereka bakal tukar nyawa Kelra dengan objektif yang lainnya. Oke, mereka kalah dari quantity, tapi seperti mereka ingin menunjukkan kalau quality over quantity kan, tapi ternyata tidak. Mereka pun benar-benar gagal untuk bisa mendapatkan karakter turtle tersebut dan sekarang pertempuran terus berlanjut coba. Ada Kirk yang memang tertinggal sendiri di bagian belakang dikeroyok habis-habisan dan Kirknya pun hilang seketika. Yes, itu dia. Satu buah kesempatan yang bisa dimanfaatkan kembali oleh tim Liquid ID untuk merenggut kembali apa yang sudah mereka miliki di awal game tadi. Dengan begitu baiknya, komit lagi dan lagi. Dan teamfight dadakan yang ternyata memang selalu belum bisa dipersiapkan oleh Fnatic Onyx Philippines. Kayak tadi, ke arah bawah, Kelra itu bagus banget loh langsung dapetin instan banget hilangnya. Ada hal baik teman-teman yang sudah terlihat dari setup yang mereka bangun barusan. Mudah-mudahan ini pun bisa berlanjut. Bagian tengah, wave minion hilang lagi. Wave minionnya udah mulai bisa di-clear secara cepat sih harusnya ya. Dengan gold lead yang sekarang udah mulai dikendalikan oleh tim Liquid ID. Widhi ini benar-benar menjadi penentu team fight yang akan dilakukan. Decision itu yang akan sangat menjadi penting nantinya di arah mid to the late game juga. Sementara dengan sambil menunggu Iron Chicky dapetin item yang mumpuni. Poke damage yang terus-terusan dilakukan lagi YSKL nih. Ngebuat siapapun yang ada di depan. Walaupun memang dia punya durability tinggi. Tapi kalau di poke terus-terusan juga ya HP-nya bakal kegerus. Dan Trinity dari marksman-nya nih attack speed yang sudah selesai di menit ke-8 bagi Iron Chicky. Nah ini udah punya modal. Yap. Dan di game ini juga mereka seperti udah bisa menahan sedikit ya pergerakan dari Brusco. Tidak seperti di game pertama tadi, benar-benar bebas pergerakannya. Tapi sudah ada satu yang terakhir dan ini dia Brusco. Ada satu Way of Dragon memang sudah dikeluarkan. Brusco-nya tertinggal sendiri di bagian belakang dan Blaze juga langsung dikeluarkan begitu saja. Ada serangan balasan udah dilakukan pula oleh pemain dari tim Liquid ID. Dua player berhasil dihancurkan tertinggal sendiri di bagian belakang. King Kong-nya apakah bisa bertahan karena pemain-pemain dari Liquid mereka sepertinya menahan. Mereka ingin satu hal yang lain lagi. Turtle sudah terlihat. Dan itu dia satu hype yang benar-benar dijaga oleh tim Liquid ID. Begitu manisnya mereka nggak overextend. Mereka nggak overhype. Mereka tahu objektif selanjutnya yang harus diambil. Sehingga kali ini Fnatic Onyx Philippines sudah mulai terbawa oleh temponya tim Liquid ID. Oke. Lagi dan lagi hal baik sudah dapatkan tapi Dead Zone atau masuk ke dalam tubuh dari YSKL. YSKL mencoba untuk bisa mempertahankan lagi area defensif yang mereka milikin. Federal Strike, Wings by Wings masih berputar. Super Prince akan landing di area mid tetap. Ya mundur dulu ya, kayaknya nggak bisa terlalu memaksa untuk bisa memberikan poke damage-nya juga. Dan tim Liquid ID benar-benar bisa menunjukkan bagaimana mereka reset. Karena game pertama tadi tamparannya luar biasa loh. Buset itu mau tamparan gamparan diapa-apain semuanya di situ dah. Di tiban ini tuh gak bolanya Aka yang zaman dulu 100 ton. Tapi ya ini sebuah mentalitas yang berbicara walaupun mereka adalah player-player muda. Mereka player-player yang mungkin ini baru mengecap juga panggung internasional DM Series. Riset yang mereka lakukan begitu luar biasa loh Kak. Benar-benar panggung pertama lagi. Keren banget mereka bisa bangkit dan ya mereka nggak kebawa hype juga walaupun dalam keadaan lagi unggul. Ya, tapi setidaknya untuk sekarang juga Cloud sudah memiliki 3 item yang memang wajib dia punya ya. DAS, Corrosion, lalu ada Golden Staff juga. Ini akan mendongkrak lagi damage yang mereka miliki di bagian bawah Inotarat ditumbangkan. Yap, udah mulai dicicil lagi dan tidak akan dibiarkan ya Iron Chicky-nya sendirian. Tapi Lord masih coba untuk ditahan oleh Fnatic Onyx Philippines. Sementara yang lainnya nih, lane tengah, lane bawahnya yang tidak ada penjagaan udah mulai dimanfaatkan oleh tim Liquid ID untuk bisa dihancurkan. Dan di bagian tengah, Brusco belum terlalu bisa untuk bisa masuk ke dalam area defensif yang udah dibangun oleh Liquid. Federal Strike terlihat, Aran melihat dari kejauhan. Apakah mereka akan masuk untuk bisa menghajar dan juga membabat habis, tapi YSKL, Void Crystal sudah terlihat pula. Tapi Super Prince mundur kembali. Dan itu dia item yang penting untuk YSKL, Wishing Lantern. Efek Butterfly juga yang ngebuat tadi adanya damage tambahan yang bisa membuat dari Fnatic Onyx Philippines tercicil. Iron Chicky bikin Malefic Gun loh. Penetration karena ada tambah 20% juga dari attack speednya.
Maleficent menjadi pilihan untuk Iron Shiki. Cuman dengan begitu banyak tekanan, begitu banyak keuntungan yang udah dimiliki oleh tim Liquid ID sendiri ya, Kelra tetap bisa menstabilkan leveling dan milikin. Ya. Tidak hanya dia stabil dulu nih, dia sama Iron nih dia pepet terus levelnya. Karena tadi hanya tumbang 1 kali aja ya di saat adanya ganking dari shortcut di bawah. Tapi habis itu Kelranya masih aman. Oke. Masih punya positioning yang baik, belum ada juga targeting yang langsung menuju ke arah dia lagi. Karena kalau udah mainnya 5 versus 5, Kelra bakal susah banget di lini paling belakang. Karena dari tim Liquid ID mereka akan bermain secara front to back. Oke. Sekarang mereka menurunkan tempo habis-habisan. Mereka akan coba mainkan lagi bagaimana pola pikir nanti dari Fnatic Onyx PH. Ya. Apa sebenarnya yang mau diinginkan oleh tim Liquid ini? Ya. Metode seperti apa gitu? Yes. The Super Friends juga ini walaupun memang belum tumbang sama sekali ya. Tapi kayak belum terlihat adanya combo yang mematikan nih antara Brusco dan Super Friends. Itu yang dimanfaatkan oleh tim Liquid ID agar tidak termakan dengan pick-off powernya juga. Dan menunggu ke arah Lord yang berikutnya, di mana Lord yang sudah ter-enhance akan menjadi zona peperangan harusnya. Waduh, oke, ketahuan ada Brusco di situ. Dan dia gocekannya boleh-boleh. Kita udah lama ya nggak ngeliat Iron Shiki pakai cloud ya sebenarnya. Lama banget. Oke, dan Favian versus King Kong. Lord Dance. Yap, unggul level sih. Tapi masalahnya Favian nggak bisa pegangin Lord kayak King Kong. Yap. Ini harus benar-benar nungguin dulu siapapun yang bisa bantuin setup. Dan Curse-nya bakal cari informasi. Oke, yang penting mereka tidak overcommit. Karena sekarang pertempurannya kembali tercipta. Federal Strike pun sudah terlihat. Tapi ternyata untuk sekarang damage pun masih bisa ditanam lebih berbeda. Ada satu orang yang berhasil menjadi korban. Sejauh ini Brusco langsung menghilang. Tapi Aran lenyap juga. Yap, dan Lordnya bakal coba untuk di-reset pelan-pelan. Dan King Kong bakal coba untuk kembali memberikan tubuhnya. Waduh, Favian Sonata aja masih berhasil menyelamatkan diri. Bisakah Favian mendekat? Karena sejauh ini tapi King Kong berhasil langsung dilakukan keuntungan untuk tim Liquid. Dan let's go Liquid yang sudah mulai berkumandang di IOI. Ini benar-benar membuat boostingan moral dan juga semangat pastinya untuk mereka. Sebuah keputusan di mana Favian memang kena poke, tapi dia bisa tetap maju. Dan King Kong yang ditarget lah yang akhirnya membuat dari Lord pun bisa jatuh ke tangan dari tim Liquid ID. Karena secara itemization ini dia udah full untuk Iron Shiki-nya. Tinggal ganti aja nanti shoes-nya. Karena Windtalker juga udah lumayan menambahkan movement speed-nya juga. Wishing Lantern dan Glowing One ini dia combo mematikan yang ngebuat dari King Kong dan Kirk bisa dipok terus-terusan juga di tangan Yeskiel. Dan kita lihat nanti sepatunya akan ditukar apa? WON atau Winter? Kita belum tahu nih mau ke arah mana. Mudah-mudahan ada satu setup yang begitu baik guna untuk bisa menghancurkan langsung area defensif yang dimiliki oleh Fnatic Onyx. Namun YSKL kehilangan cukup banyak HP, Revitalize dibuka. Tapi kemungkinan kayaknya kalau Cloud untuk keadaan kayak gini biasanya Winter ya. Winter ya? Jadi ulti Winter gitu aja ya? Ada ulti Winter biar nggak kena cancel juga, biar bisa langsung masuk ke Super Friends-nya juga. Dan Lord akan dibiarkan dulu di area bottom lane. Lane atas, lane tengah yang bakal coba untuk didorong oleh tim Liquid ID. Ini Fnatic Onyx Philippines sebenarnya secara high ground mereka cukup kuat. Mereka punya Varsha dan juga Granger. Cuman tadi kita lihat ya bagaimana dengan Varsha yang emang sudah membuka DPD Strike. Tapi semua orang bukannya menjauh malah mendekat. Itu yang membuat dari DPD Strike-nya tidak terlalu optimal juga. Beberapa kali sudah terlihat ada Immortal di dalam tubuh dari Brusco. Di bagian tengah wave minion akan dihilangkan. Tapi di bawah Best Turret sudah tumbang. Ya karena Federal Strike itu beda sama Real Manipulation ya. Secara damage yang satu burst, yang satu DPS. Dan juga areanya tuh bisa pegang sama Yves. Karena ya semuanya nempel. Kalau Varsha kan tetesannya bisa diarah-arahin, itu kan bisa digocek dengan cepet. Dan kalau tercolek ya wes gagal. Iya, cancellation. Kayak tadi, pas Brusco-nya mau tendang ke Yeskiel, Yeskiel langsung buka Road Manipulation. Karena dia immune. Gak bisa diapa-apain. Gak bisa tercancel dengan sisi power, hanya dengan suppress aja. Cancellation terhadap Road Manipulation. Jadi kayak tadi langsung dibuka, akhirnya ngegagalin inisiasi setup dari Brusco-nya. Dan ini ngebungkam sedikit ya agresivitas dari Fnatic Onyx Philippines. Oke, mereka juga cukup terhambat ya dari Fnatic Onyx. Tapi King Kong masih menjadi satu badan utama dan belum banyak yang bisa dilakukan oleh Uranus ya. Kita lihat, harusnya akan ada jauh lebih baik lagi tekanan dibangun oleh tim Liquid. 7.300 loh perbedaannya. Walaupun unggul ya dari 7.300, tapi Fnatic Onyx Philippines mereka masih bisa menjaga setidaknya nih 2 base turret yang dimiliki juga. Dan Lord bentar lagi bakal muncul di dalam 15 detik ke depan.
ini cukup berbahaya kalau misalkan nantinya tim Liquid ID mereka nggak bisa nge-pick off kayak satu kayak tadi tuh, kayak King Kongnya. Karena secara damage kayak oppressor rate itu kan juga lumayan tuh nambahin damage lagi untuk sambil retry kan. Masing-masing udah punya satu source skill tambahan sebenarnya ya. Iya bisa ya. mendapatkan objektif. Soul Saver juga ya. Iya, Soul Saver punya. Soul Saver bisa dimanfaatkan oleh Pavian. Tapi BMI sekarang sudah terlihat. Akankah ada pertempuran yang terjadi? Atau di tempat yang berbeda, Widdy berhasil menarik tadi pergerakan dari Kirk. Tapi King Kong mencoba untuk bisa maju ke area terdepan. Ada satu pedestrian yang dikeluarkan dan sekarang WON sudah diaktifkan pula. Bahkan Blazy Duet sudah terlihat berhasil mengusir karena beberapa player. Tapi Brusco-nya pun harus mundur. Dan Super Prince hanya bisa melihat dari kejauhan. Mereka bisa harusnya mendapatkan Kara Lord ini. Karena Kirk sudah tidak bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dibangun oleh Liquid. Tapi kayaknya nggak akan dibiarin sih. Oke, dan Lordnya berhasil dapatkan. Ada Brusco yang kehilangan dari mortalnya. Waktunya untuk bisa gajang. Dan selesailah sudah Brusco dengan Kirk. Dua player ditumbangkan secara cepat. Bahkan sekarang Kelra berusaha untuk bisa kabur. Yap, walaupun memang Kelranya berhasil kabur, tapi keuntungan besar untuk tim Liquid ID. Mereka secure 2 poin kill, mereka ambil juga Lordnya. Dan ini akan menjadi sebuah daya dobrak tambahan lagi untuk bisa menembus lini defensif dari Fnatic Onyx Philippines. Walaupun dalam 20 detik, Kirk-nya bakal hadir, Brusco juga bakal spawn kembali. Tapi harusnya Super Wave Minion yang akan bisa dimanfaatkan, setidaknya bisa menghancurkan base turret dulu nih di depan. Oke, adaptasi yang begitu indah diperlihatkan oleh tim Liquid ID. Ada satu portal memang sudah dibuka. Bahkan itu sekarang waktunya untuk mereka bisa menggajak lagi. Dan Kelra memiliki ke arah mana. Kelra pun berhasil dihancurkan dan game 1-1, let's go Liquid. Dan itu dia Winter Crown Blazing Duet dari Iron Shiki juga yang mengesir pemain-pemain dari Fnatic Onyx Philippines. Dan ini dia mentalitas dari pemain-pemain muda kita yang ternyata mereka nggak kenal ngeh, mereka nggak kenal kendor walaupun game 1 terdominasi. Tapi game kedua mereka rebut kembali. Oke, kalah di game pertama bukan berarti kalah dari keseluruhan match. Karena inilah yang dipertontonkan oleh tim Liquid, mereka menyamakan kedudukan. Yes. Satu sama. Oke. Yap, dan waktunya untuk para panelis kita akan membreakdown semuanya. Satu sama untuk di game yang kedua ke arah Liquid Indonesia. Di mana tamparan dari Fnatic Onyx Philippines di game pertama membuat sekarang para penunggang kuda dari Indonesia semuanya terbangun dan membuktikan bahwa mereka memang juara dari MPL Indonesia Season 14. Dan ini benar-benar match yang kita nantikan pastinya. Semua yang tadi kita lihat di game kedua berjalan layaknya prediksi kita semua. Ya, meskipun agak terseok-seok di early mungkin tadi ya. Tapi memang butuh waktu juga. Akhirnya kita ngelihat yang tadi aku meragukan sedikit nih, Cloud oke, butuh item. Tapi ternyata Iron Shiki kembali menunjukkan impact-nya di dalam Land of Dawn. Dan ya, what a play. What a game from TLID. Ya, karena menurutku untuk di arah early-nya ya, TLID berbeda dengan game pertama. Mereka main agak lebih safe lagi gitu loh. Dan dengan Arani yang tidak bertemu dengan Cici untuk di game kali ini, Aran dapat lebih banyak space. Dan pada akhirnya di menit 4 dan juga kelima, momen dimana masih bisa ditahan sama tim Liquid. Dan itu adalah perpecahan dimana Veteran Strike sudah mulai terganggu oleh Aran. Banyak banget momen dimana Aran yang hampir banget tumbang. Bahkan sempat terjadi gankingan di bottom lane. Namun thanks to Revitalize, itu yang akhirnya menjadi sebuah senjata untuk buying time. Untuk adanya pertukaran di arah yang lain. Makanya tadi Iron Shiki lumayan free juga di awal. Ya, dan jangan lupakan juga kayaknya tim kita reset tapi T-Lawan gak reset. Dia masih bawa tempo permainan sebelumnya di mana early game tadi 2 kali kalau kita bisa hitung ya mereka overextend sehingga memberikan keunggulan buat tim Liquid. Ya, dan sekarang juga ya dengan membawakan Cloud sendiri, kita tahu ini hero yang memang cukup bisa mengganggu kan bagian belakang tadi. Melompat dengan BMI, Blazing Duet, ya jelas Super Fringe juga bakal terganggu dan harus mundur. Jadi gak bisa terlalu lama mungkin ya untuk menahan Federal Airstrike-nya, meskipun lebih sering memang juga nih terpancing buat Federal Airstrike-nya. Dan itu sebenarnya salah satu senjata juga untuk apa? Melelehin Uranusnya Kirk yang memang posisi under juga. Terutama masuk mid game, late game. Gak bisa terlalu menahan damage terutama ketika Cloud atau Iron Shiki ini udah dapetin item-item yang dibutuhkan sebenarnya. Dan penggunaan Cloud ini sih sebenarnya yang akhirnya risk banget untuk butuh item. Tapi
bisa ngelawan semuanya. Ngelawan laning jauh bisa dengan hadirnya Widi juga di sini sebagai chip. Untuk ngelawan Krok juga bisa sebagai DPS tertinggi gitu loh. Bahkan in and out untuk masuk ke belakang dari Super Friends juga sangat-sangat cepat menggunakan BMI. Jadi kejawab semua. Makanya kalau misalkan kita ngeliat ini salah satu alasan juga kenapa Iron Shiki pakai Tenacity. Nah itu dia, dengan adanya Tenacity akan basic common emblem dan ditambah lagi Purify. Itu yang menjadi kunci penting di mana Iron Shiki jadi lebih sustain, jadi juga bisa escape di momen-momen krusial ketika memang lawannya mencoba untuk all out ke Iron Shiki. Ya, dan perbedaannya jelas ya. Game kedua juga Fnatic Onyx PH mereka tidak punya damager yang lebih dari sisi jungle. Ya. Hanya dengan menjadi abang-abangan buat tahan badan aja. Betul. Gak terlalu terlihat impact flashy-nya ya karena pakai dengan Fredrin ini. Dan nanti juga kita ngeliat dari highlight-nya, aku pengen lihat nanti momen Iron Shiki yang di dalam Lord Pit itu dapetin dari King Kong-nya. Itu salah satu turning point juga di mana TLID fondasinya mulai terbangun. Ya, tapi ini mau banget. Di mana ya? Yehezkiel lihat tuh, 90 Ya, look at ribu the loh. damage. Ya. Benar, 90 ribu damage dibandingkan dengan Super Prince yang kita mention tadi kan. Mereka harus bermain di seputar mungkin damage-nya dari Super Prince ataupun dengan Keldra. Betul. Tapi ternyata untuk deliver damage yang besar, Yehezkiel plus Iron Shiki. Ya, ditambah lagi dengan Keldra juga banyak banget ketemu body blocker ya depan ya. Aran sama Widi bisa makan sebegitu banyak damage yang datang dari Venop dengan 2 Revitalize, ditambah lagi dengan Yezikel yang tadi bisa dibilang tendangannya dari Brusco juga kena sih beberapa kali tadi, tapi di awal doang. Ke beberapa menit kemudian banyak banget yang bisa nge-cancel dengan ditahan sama Widi atau ditimpuk dengan adanya Aran, ngebuat akhirnya nggak ada The Wave Dragon yang bisa efektif lagi di atas menit 6 tadi. Betul, dan jangan lupa itu kan juga ya skill kan dia pakai hero-nya tuh poking kan. Jadi kayak benar-benar frontline ada siapapun ya dia tinggal poking aja dengan Void Blast, Void Crystal ya kan. Dan tadi juga Brusco sempet ya momen akhirnya dia overextend juga ya kan di Lord yang di akhirnya dia maju padahal memang itu udah nggak bisa lagi sih untuk di kontes. Ya, tapi kesimpulannya bisa kita lihat misalnya dari post game yang seperti ini, TLID mereka menang damage-nya jauh banget. Betul. Karena dari sisi Fnatic Onyx draft mereka, damager ini cuma mengandalkan siapa pada ujung-ujungnya gitu loh. Granger sendiri pun nanti untuk di late game-nya kayak ya bisa ditahan jelasnya. Double revitalize loh dari tim Liquid ID. Ini temanya DPS banget ya dari Eve, dari Cloud, jelas terlihat. Dan untuk FNOP sangat disayangkan tidak bisa mengalahkan King Iron Shiki. Ya, dan inilah dia ya, MVP of the game by Kopei jatuh ke tangan dari Iron Shiki. Dimana jujur, aku ngeliat Iron Shiki menghindari banyaknya Rhapsody yang dikeluarkan oleh Keldra itu sih yang membuat Granger di sini nggak bisa memberikan damage yang cukup gitu. Karena ternyata tadi hanya total 58.000 damage saja yang dihasilkan oleh Keldra, membuat banyaknya miss dari Rhapsody yang dia keluarkan. Ya, karena kan again juga Cloud hero yang cukup gesit, apalagi dia bisa langsung nempelin Granger, dan Granger itu kan sekali udah nembak satu arah kan. Iya. Itu yang bakal ngebuat akhirnya tadi Keldra kesulitan. Dan banyak juga gocekan tadi yang sebenarnya keluar oleh Brusco ya. Angkara Eron. Iya, tadi gak kena. Cuman ya ini juga salah satu hasil kenapa tadi untuk di bottom lane ditinggalin Iron Shiki-nya ya. Lihat aja dari segi gold per minute yang udah tinggi banget ya untuk di standar M6 sekarang. Di angka 835 gold per menit ngebuat Trinity itemnya jadi lumayan cepat jadi juga tadi. Ya tadi di menit 8.40 sekian tadi. Udah selesai untuk Trinity item dari Iron Shiki. Dan jujur, aku gak expect dia gak bawa Winter Crown juga. Karena ya jujur dengan Winter Crown kayaknya dia bisa lebih agresif lagi kill ini belakang. Diganti. Tapi dia Tadi bawa. Diganti. Iya. sempat dibawa akhirnya ya. Oke, dan ya memang di game kedua perjuangan dari Liquid ID semua terbayarkan. Karena dari early game mereka bisa mengantisipasi. Dibandingkan dengan game pertama, ini jauh lebih aman untuk permainan dari trio mid lane-nya. Ya meskipun kayak ya balik lagi nih, memang ada overextend lah dari Fnatic Onyx PH juga, tapi mereka terpunish satu demi satu dan it's okay. Karena ternyata dari punishment tersebut Iron Shiki ini dapetin kesempatan untuk tetap keep farming ya dia ya. Di bagian bawah tadi, terus juga akhirnya ketika itemnya jadi juga kita melihat team fight yang dilakukan oleh tim Liquid ID ini sudah tertata sedemikian rupa. Masuk di menit ke-9 juga udah banyak banget makro management yang dilakukan oleh Widi dengan banyak dia stamina di belakang dan bahkan banyak banget momen counter setup menggunakan portalnya. Betul. Memang kita nggak gitu ngeliat impact yang begitu besar ya dari Iya. portal Widi. Tapi again Widi ini banyak kebuang resource. Dia juga banyak kebuat backline lawan tuh keteteran. Buying time dan juga banyak pergerakan dia tuh yang sebenarnya kita mungkin nggak ngeliat secara kasat mata, tapi ngasih Betul. info, membuka map, dan itu membuat teman-teman dari TLID untuk melakukan decision making lebih precise lagi. Ya, dan positioning dari Yehezkiel ini di belakang terus dan ya supportive seperti ini, seperti match di belakang.